Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami. Langsung aja kita pagi ini kedatangan jenis motor Yamaha Vision, yang mana kendala pada sepeda motor ini adalah bagian kipas radiator, yang mana kipas radiatornya ini setiap keretanya ini dikendarai ataupun dipakai, situ kipasnya langsung berputar terus-terusan, tidak seperti normal bawaan Yamaha Vision. Jadi di sini akan kami jelasin masalah kipas radiatornya. Biasanya pada jenis Yamaha Vision ini yang standarnya ataupun yang senormalnya, masalah kipas radiator ini dalam kecepatan 40 speedometer per jam, itu kipas radiatornya tidak akan berputar karena dibantu oleh hembusan angin. Oke, tapi yang bermasalah di sini, itulah yang bermasalah di saat kecepatannya 40 km per jam, kipas radiatornya itu berputar terus-terusan di saat motor itu selama dikendarai. Oke, itu masalahnya. Biasanya ada juga kipas itu berputar di saat motor itu kita kendarai gigi 1, gigi 2 dengan ukuran putaran mesinnya lambat, masukin gigi 1, gigi 2. Itu wajar kalau kipas radiatornya berputar karena tidak ada hembusan angin. Jadi itulah permasalahannya. Di mana kira-kira permasalahan itu di mana? Ayo kita bedah Yamaha Vision ini. Kita akan temukan apa kendala pada sepeda motor Yamaha Vision ini, guys. Jadi di sini guys kelihatan yang mana pada mesin Yamaha Vision ini ada kelihatan seperti ada ceceran oli yang keluar dari blok silinder. Di sini langsung aja kita lihat sama-sama. Ntar dulu saya setel dulu kameranya biar jelas kelihatannya. Jadi di sini itu guys ada bocoran oli. Di sini kita lihat sama-sama bahwa bocor oli ini keluarnya dari celah sambungan mesin dan blok melalui packing blok ini. Kira-kira penyebab keluarnya oli atau bocornya oli ini apa penyebabnya? Inilah tadi salah satu yang mana mesin ini bermasalah pada radiator. Jadi mesinnya ini terlalu panas melebihi kepanasannya. Jadi packing mesin ini karena terlalu panas mesinnya, packingnya ini jadi bocor karena tidak sanggup menahan terlalu panasnya uap mesin ini, sehingga packingnya bocor dan oli terus keluar. Oke, jadi motor ini yang pertama dulu kita akan ngecek di bagian pompa radiator. Yang mana ini dulu kita buka, kemudian di sini nanti kita periksa apakah swing radiator itu bekerja dengan normal atau tidak. Oke guys, kini sayap sampingnya telah kita buka untuk kita membongkar ini tempat putaran radiatornya. Jadi sebelum kita buka tempat radiatornya ini ataupun pompa radiatornya ini, kita nyalakan dulu mesinnya. Nanti di situ kita dengar bagaimana suara mesinnya. Oke, kita coba engkol.
Oke guys, itulah suara mesinnya. Kalau dari segi suara mesin tidak ada masalah dan tidak ada kendala apa-apa. Kemudian sebelum kita bongkar, ini yang pertama dulu kita ngecek dulu air radiatornya. Apakah di sini tercampur dengan oli radiatornya atau tidak? Jadi di sini kita lihat guys, yang mana radiatornya, air radiatornya ini sangat berkurang. Kira-kira air radiatornya sangat berkurang. Jadi untuk mengecek lebih lanjut, kita buka dulu baut 10 yang ada pada bloknya ini guys. Ini dia guys. Oke, kita buka dulu baut 10 itu. Karena dalam rumah radiator ini yang mana air radiatornya telah sangat habis, di sini kita ngecek lewat sini aja guys. Bagaimana bentuk air radiatornya? Ternyata air radiatornya tidak ada di bagian blok ini guys. Sedangkan penutupnya ini telah kita buka, tetapi air radiatornya tidak ada yang keluar. Kemudian kita coba buka lagi bagian di sini, apakah air radiatornya keluar atau tidak. Sangket dulu sedikit. Ini sangat erat nih guys, karena belum pernah dibuka selama kereta ini bermasalah kayak gini. Kosong. Jadi guys, di sini mungkin salah satunya kipas radiatornya itu bunyi karena di dalam mesin ini tidak ada terdapat air radiator. Jadi masalahnya kan air radiatornya ini mengering. Berarti air radiatornya ini ada yang terkuras. Jadi di sini nanti kita periksa apa penyebab air radiatornya ini berkurang dengan sendirinya guys. Tetapi sebelum kita bongkar-bongkar dulu, kita pasang ini kembali dan air radiatornya kita isi. Kemudian kita coba nanti nyalakan mesinnya, apakah air radiatornya bercampur dengan oli atau tidak. Oke, kita ingin tahu kemana air radiator itu habis sehingga air radiator yang ada pada mesin ini kosong total guys. Oke guys, kini kita akan membubuhkan air radiator pada mesin ini. Tapi di sini kita menggunakan air aqua. Karena kenapa kita isi air aqua? Karena mesin ini mau kita bongkar guys. Ini kita akan mencoba dulu mengetes radiatornya itu larinya kemana nanti guys. Setelah air radiatornya kita bubuh dan kita nyalakan mesinnya. Oke guys, kini kita akan coba nyalakan mesinnya guys. Kita akan tambah sedikit lagi untuk air radiatornya guys. Oke, di sini udah penuh. Kemudian baru kita ngeceknya di sini. Kita
kita tarik dulu silang ini untuk kita buka, apakah radiatornya itu ada diputar sama pompa radiatornya atau tidak. Wah, jalan bagus, kelihatan nih guys. Oke, itu menandakan yang mana baling-baling di sini itu untuk pompa radiatornya berfungsi dengan bagus. Kemudian kita tunggu di sini beberapa menit untuk kita melihat, meneliti kemana air radiator itu pergi, apakah air radiator itu bercampur dengan oli atau tidak. Nanti di sini kita akan lihat sama-sama guys. Jadi sebelumnya kan kita pernah konfirmasi sama pemilik motor ini. Aku tanya apakah air radiatornya ada katanya barusan kursi. Tiba-tiba waktu kita ngecek air radiatornya ini kosong, berarti ada yang tidak jelas pada mesin kereta ini guys. Guys, kita coba main-mainkan dulu gasnya guys. Oke guys, kita tunggu beberapa menitan ya guys, kemudian kita matikan mesinnya, nanti kita cek olinya dan kita cek pula air radiatornya berkurang atau tidak. Oke. Mengatasi motor yang kayak gini guys, kita harus butuh waktu dan kesabaran. Tidak boleh kita potong-potong videonya, dan tidak boleh juga bagi penonton yang untuk skip nanti salah pemahamannya guys.
Oke guys, kira-kira ini telah cukup untuk kita melihat reaksi motor ini. Dalam penelitian kita butuh waktu yang setara. Oke guys, saatnya kita akan matikan mesinnya dulu guys. Kemudian kita cek ulang air radiatornya guys. Untuk air radiator aman. Kemudian di sini kita ngecek di bagian olinya guys. Apakah air radiator itu tercampur dengan oli atau tidak? Oke. Karena ini penutup ukuran olinya tidak ada, kita ngetesnya pakai kunci ini guys. Olinya masih sangat bagus, jadi air radiator itu dengan oli tidak tercampur guys. Oke, langsung kita bongkar guys. Kita menggantikan packing tengahnya ini guys. Ini penyebab packing tengah ini bocor guys. Maksud kami packing blok ini bocor guys, karena yang mana kereta ini air radiatornya tidak dikontrol oleh sang pemilik motor ini guys. Jadi keretanya kini kita servis kembali. Yang mana ada kendala itu yang kita serviskan. Salah satunya seperti contoh packing blok ini yang telah bocor, kita bongkar dan kita ganti dengan packing yang baru guys. Oke guys, untuk rumah radiatornya di sini kita lihat ada hangat ataupun panas guys. Berarti ini menandai kalau radiatornya berfungsi dengan yang baik guys. Oke guys, ini pompa radiatornya sudah kita buka dari mesinnya. Kemudian di sini tinggal kita memeriksanya. Apakah di sini ada kendalanya atau tidak? Di sini telah kami periksa. Di sini nggak ada speknya. Untuk gelombang bawah atas tidak ada, menandai ini masih bagus. Kalau begini memang ada sedikit speknya, karena di sini ada penguncinya. Oke, ini tidak ada masalah. Ini masih cos. Jadi motor Yamaha Vision ini yang mana bagian mesin ini masalah tentang radiator, katanya setelah kita cek dan air radiatornya kita isi, yang dari mana sebelumnya air radiatornya itu kosong total. Setelah kita isi, kita nyalakan mesinnya dan sudah kita tes dengan jarak 5 kilo, tidak ada kendala apa-apa dan oli pun aman, radiator pun aman. Berarti masalahnya bukan kerusakan di radiator, cuman kendalanya pertama adalah tidak mengisi ulang untuk air radiatornya, kering total. Jadi di sini efeknya bisa bocor di bagian packing bloknya. Jadi bongkar ini mesin ini kita bongkar dan kita ganti packing bloknya guys. Kemudian kita pasang kembali dan di sini juga ada bocor packing diesel, ini harus kita ganti. Jadi kendalanya ini kenapa ini bisa bocor packing blok dan di sini packing diesel, karena kelebihan kepanasan mesin ini akibat radiatornya yang kering. Jadi kering radiator itu nggak ada masalah, cuman tidak diisi ulang oleh pemiliknya guys. Dibiarkan begitu aja guys. Oke guys, ini mesinnya telah kita siap bongkar dan di sini kita lihat sama-sama apakah di dalam blok ini
ada kerusakan atau tidak. Dan kita lihat dulu dari segi piston. Kalau dari segi piston di sini ada celah parit-parit halus. Berarti piston ini telah haus ataupun rusak. Dan sebaik-baiknya ini harus diganti dengan piston yang baru. Kemudian dari segi blok, di sini, di sini sama-sama kita lihat bahwa ini sudah ada parit-parit kasar. Di sebelah sana bawah ada juga parit, cuman masih halus, dan ini jika begini masih bisa untuk layak dipakai. Tetapi kalau yang sedemikian ini tidak bisa lagi untuk dipakai. Ini packing, kemudian ini bekasan yang putusnya. Yang putus ini nempel pada blok ini ya, karena kita nggak ngambil video full ini untuk meyakinkan kalau mesin ini memang blok yang kita buka ini guys. Tetapi di sini yang anehnya, meskipun bloknya telah ada parit-parit goresan kayak gini, yang mana sebelum kita buka tadi mesin ini kita coba nyalakan, begitu kita ngegas tidak ada keluar asap, tidak ada ngebul ya. Ini jadi pertanyaan besar ini, kereta ini jadi misterius. Yang pertamanya bermasalah pada kipas radiator, yang mana kipas radiator itu selalu berputar di saat keretanya kendaraannya kita pakai. Kemudian kita cek radiatornya, radiatornya kering total ya. Aku feeling kita kan permasalahannya mungkin bocor di antara packing decksel, packing block, ataupun permasalahannya di sini di pompa radiator. Biasanya kalau air radiatornya itu habis, permasalahannya di sini, yang mana di sini ada lahar dan sil panas, yaitu kalau lahar ini rusak, jadi sil panas itu bocor karena sudah ngombak ini, goyang naik turun. Jadi dari situlah ada celah sehingga masuknya air radiator ke dalam mesin. Tetapi di sini pas kita buka, kita periksa, di sini nggak ada tanda-tanda kerusakan. Memang di sini nggak ada kerusakan, masih cos. Oke, kemudian masalah air radiator tadi, yang mana pada mesin ini telah kita bubuhkan full air untuk radiatornya, kemudian kita nyalakan mesinnya, tetapi tidak ada air radiator itu yang bocor, dan air radiatornya pun tidak ada tercampur dengan oli ataupun oli tercampur dengan radiator. Berarti di situ tiada tanda-tanda kerusakan. Kemungkinan air radiator itu kosong, mungkin ada setahun pemakaian yang mana mesin ini tidak dicek dari segi air radiatornya, dibiarkan begitu aja, sehingga dalam jangka waktu yang lama air radiatornya kering sehingga menjadi habis. Oke, kemudian di situ juga packing block ini bisa bocor karena akibat kepanasan karena keringnya air radiator. Mungkin juga di sini bisa kita simpulkan kenapa blok ini bisa tergores. Padahal kata pemilik motor ini olinya tidak ada pernah kering,
Mungkin ini goresan ini penyebabnya salah satu keringnya air radiator, sehingga blok ini panasnya yang melebihi maksimal, sehingga antara piston dan blok ini gesekannya terlalu panas, terjadilah bentuk parit kayak gini akibat kepanasan. Oke. Jadi ulahnya ini, kerusakan ini semua akibatnya kering radiator karena tidak dikontrolnya dari segi air radiator pada motor Yamaha Vision ini, guys. Oke, guys. Cukup sekian dulu videonya, dan nanti kita akan ganti blok piston, kemudian kita pasang mesin ini kembali seperti biasanya. Oke.